Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan satu minggu ini, pertolongan Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya. Yang tidak dijawab doanya juga satu minggu ini, mari lambaikan tangan juga. Karena jawab tidak dijawab, Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Haleluya. Tuhan, mungkin kami terlalu banyak hal yang kami melupakan Engkau. Mungkin hal-hal yang kami minta kepada Engkau tidak sesuai dengan keinginan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkau tetap setia. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kami tidak mendukung kami, Kau yang bertata atas puji-pujiannya Tuhan. Kau yang bertata atas setiap penyembahan yang kami naikkan bagimu ya Tuhan. Biarlah surga bersuka cita. Oleh karena hati kami yang menyembah. Oleh karena hati kami yang merindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hati yang ada di tempat ini, biarlah hati yang penuh dengan kerinduan terhadap Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, namun ku memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, namun ku memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam langkah sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, namun ku memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, dan Kau memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat kedua tangan, katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, Yesus yang setia menolong kita. berkali-kali Kau kuatkan. Yesus yang mampu menguatkan kita. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau setia.
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik selamanya. Kami percaya, kami percaya, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari lebih lagi berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari umat Tuhan katakan lebih lagi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang setia selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Mari sembahkan nama Yesus. Sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan. Haleluya.
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mati serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Saudara percaya ketika kita memuji, memuliakan Tuhan dan datang di tahtanya Tuhan, ada kuasa di dalam namanya, amin. Mari menari buat Yesus kita. Ada kuasa di dalam namanya, kuasa yang memampukan kita untuk menginjak-injak iblis di bawah kaki kita. Sama-sama katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang dengan. Mari katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam
dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Lebih lagi katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Tepuk tangan yang meriah dong buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau berkuasa Yesus selama-lamanya. Katakan firman-Mu kebenaranku, firman-Mu kebenaranku, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganmu. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu, mari ambil senjatanya Allah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Lebih meriah lagi, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Mari panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Yesus, Yesus, ada kuasa. Lebih lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ada kuasa. Haleluya. Yesus, ada kuasa dalam namanya. Pemusik memuji Tuhan. Yes, hanya di dalam namamu Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Sebab itu kami mau berkatakan hari ini Tuhan, bahwa belenggu telah dipatahkan di dalam namamu. Yes, haleluya, Engkau berkuasa Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Mari katakan dengan iman. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Lebih lagi katakan dengan imanmu. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Panggil nama Yesus sekuat-kuatnya. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Benar ya Tuhan. Yesus, Yesus, ada kuasa. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus,
Tuhan Yesus kita. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Ajar kami mengerti Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama, sama-sama kita mau angkat penyembahan ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku hanya padamu. Katakan dari dalam hati. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu berjalan. Kita angkat penyembahan ini dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Yesus hanya padamu saja. Ku berserah hanya padamu. Pimpin setiap jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Yesusku ajar. Yesusku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan Dia
lagi katakan dengan imanmu saudara. Katakan dengan iman percayamu. Yesusku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Mari umat Tuhan saja, mari katakan Yesusku ajaib segala rancanganmu. Yesusku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendakmu. Kerja sekali lagi hanya umat Tuhan saja katakan. Oh Yesus ajaib segala rancanganmu. Terima kasih atas damai-Mu, kekuatan yang baru dicurah atas anak-anak-Mu. Ya Rabatagana Sherebelaba. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan. Seperti mana ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak, dia melangkah dengan iman. Dia sudah membawa semua perbekalan kayu bakar, pisau. Setelah di puncak gunung, Isa menanya, mana korbannya Bapak? Tapi Abraham dengan teguh dan tegar, anak yang dinanti-nantikannya berpuluh-puluh tahun harus disembelihnya, diperkorbankannya untuk menyatakan bahwasanya benar ada ketaatan. Namun ketika dia mengikat anaknya dan ingin menyembelihnya, Tuhan mengatakan cukup. Tuhan menyediakan domba, anak domba. Lalu Abraham memotongnya, menyembelihnya dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Bagaimana perasaan Abang ketika ingin mengorbankan anaknya? Tapi jelas inilah gambaran bagaimana Bapa kita di surga mengutus anaknya yang tunggal untuk dikorbankan di kayu salib agar kita memperoleh keselamatan, agar seharusnya kita binasa, kita memperoleh ahli waris kerajaan surga.
Seharusnya kita masih di dalam kutuk dosa, namun kita dimerdekakan. Karena di kayu salib Yesus sudah mengatakan, finish, tetelestai, sudah selesai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syarabata, syarabata. Penuhi kami. Bapakku, Terima kasih Tuhan. Ada rancangan yang luar biasa bagi kami. Anak-anakku yang sudah kau tebus, sudah kau panggil, kau pilih. Syarabata, syarabata. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, Urapi kami. menurut Dengan roh kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, yang kami dapat mengerti, memahami, menyampaikan lebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Mari yang diberkati dan diurapi dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka di Keluaran pasal 4 ya, ayat 1 sampai 10 saja. Ya. Hari ini kita bicara bagaimana Tuhan punya otoritas penuh untuk memilih pemimpin. Nah, nanti melalui pasal ini kita akan melihat bagaimana satu jiwa yang begitu kurang berkompeten, kapasitasnya biasa-biasa saja dilihat orang, dan bahkan dia gagal. Bisa jadi menurut kitab Talmud dia ngomong gini, mana mana aku, bagaimana pemimpin? Kita ngomong dengan jelas saja, memberi sebuah instruksi, orang di sekeliling kita bisa tak nyambung atau melawan. Dari mana otoritas diterima satu jiwa yang kurang berkekuatan ini untuk memimpin jutaan umat yang begitu cerdas, pintar, orang pilihan, tetapi bandel. Kok saudara paling sebatas nakal, ya? Nggak ada yang nakal di sini ya, baik-baik semua ya. Ada yang nakal di sini? Nggak ada, mantan nakal ada ya teman. Jadi saudara kasih, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin? Dua yang punya otoritas untuk memilihnya dan dia membuka hati. Tapi prosesnya berjalan. Cukup sulit dan pelik. Coba kita baca pelan-pelan. Yuk. Pasal 4, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ada yang pria? Boleh ayat 1, dua wanita dan seterusnya sampai pasal yang ke-10 dibacakan oleh wanita kembali. Lalu Musa menjawab,
Tetapi seandainya mereka tidak percaya kepadaku atau tidak mendengarkan suaraku, melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Ia menjawab, tongkat. Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, lalu tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa melarikan diri menjauhinya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Yahweh berfirman lagi, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya, tampaklah tangannya terkena kusta putih seperti salju. Kemudian firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan ia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan Ya, ayat ke 9. Ya. Ayatnya jangan berubah. Ayat 9 ya, boleh mau coba dia? Agak terses apa kecoh sih. Bagus ya. Dua ya ayat 9-nya. Bacanya mau coba dia? jika mereka tidak mau percaya dua tanda ini dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke atas tanah yang kering. Dan air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Namun Musa berkata kepada Yahweh, "Oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Dahulu tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun juga tidak. Sebab aku ini lambat berkata-kata dan tidak lancar." Haleluya. Musa, Moses, anak yang diambil dari air, bukan anak yang hidup dalam air. Anak yang hidup dalam air berarti dia amfibi dong. Ya, anak yang diambil dari air. Anak yang dihanyutkan oleh keluarganya di Sungai Nil agar tidak dibantai oleh Firaun. Karena Firaun masa begitu sudah besar, banyak sekali orang Israel hidup di tanah Mesir. Supaya mereka lebih banyak jumlahnya orang Israel. Ya, sehingga cerita Musa disamakan oleh putri Firaun dan dipelihara dan sampai besar. Dan jiwa raganya boleh saja berdiri di tanah Israel. Tetapi pikirannya, hatinya melekat pada rencana Tuhan. Tanpa dia sadari. Dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia begitu banyak alasan. Saya definisikan. Begitu banyak menyatakan aku apa? Bagaimana aku bisa memimpin bangsa Israel? Begitu banyak cerdas. Nah, lalu apa yang dinyatakan? Apa yang ada di tangan Musa? Apa kata Tuhan? Apa yang ada di tangannya? Duit? Oh, tongkat. Tongkat bisa apa? Bisa mentung kepala orang, narik kakinya anak yang kalau bandel, ya kayak domba kalau mau jatuh ke jurang ditarik kakinya. Nah,
Itu kalau dia gembala domba. Bisa apa dengan domba? Boleh bisa apa tongkat ini? Cik. Tongkat. Apa yang ada di tangan Musa tongkat. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu. Pesan hari ini juga buat kita. Jika engkau sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, mulailah segala sesuatunya dari apa yang ada di tangan kita. Coba kita perhatikan. Musa mencampakkan tongkatnya. Jadi ular. Dia kabur. Ya takut kalau tiba-tiba berubah jadi ular. Siapa yang berani dengan ular besar? Kobra, king kobra. Pas kabur. Tetapi tujuan Tuhan ingin menjelaskan pada Musa. Benda mati sekalipun bisa hidup jika aku yang menyertaimu. Satu tongkat ini ingin menggambarkan bagaimana sesungguhnya bisa untuk memimpin bangsa Israel. Menggembalakan umat-umatnya. Mesir penuh dengan mistik. Apa penuh dengan sihir. Pernah tahu sihir? Pernah tahu sihir? Coba. Penuh dengan dewa-dewa, 1001 dewa ada di Mesir itu. Untuk itu Tuhan harus bertindak untuk menghadapi Mesir yang penuh dengan sihir, mesti dengan cara yang unik, spektakuler, dahsyat. Tujuannya untuk apa? Coba kita lihat. Ketika nanti di pasal berikutnya Musa berhadapan dengan Firaun untuk menyatakan aku harus memimpin bangsa ini untuk keluar dari Mesir dan memberi persembahan korban bakaran buat Tuhan, buat Elohim Yahweh, pencipta langit, bumi dan isinya. Dan menyampaikan tongkat hujan di depan Firaun menjadi ular. Ketawa Firaun. Coba lihat, boleh putar. Firaun ketawa. Anak kecil pun orang Mesir bisa melakukan tipuan seperti itu katanya. Tapi apa yang terjadi? Ahli sihir mereka juga bisa menunjukkan tongkat dicampakkan menjadi ular. Kuasa jahat. Kuasa sihir udah. Kita tonton 2 menit saja. Ini gambaran bagaimana ketika Musa. You have an army. No. Do the other slaves have an army? No. Then why should I let them go? Because God demands it. Biarkan kami pergi. Karena And itu where kata is Tuhan he? gue. This God of yours, I see my gods, my priests. I don't see yours. But he's more powerful a God than all of yours. Really? Slave God more powerful than the gods of all this? The children of Egypt perform tricks like this. What are you trying to prove? You allow your people to follow their gods. Let us follow ours. Let us go into the desert for 3 days to worship.
And then what? You will willingly return. Perhaps in that time you'll change your mind. I doubt it. Enough! Pharaoh will not haggle with a slave. Kuasa dunia ini ada, ya. Itu tadi ular yang ditunjukkan para penyihir-penyihir, ahli sihir yang ada di sekeliling Firaun. Tetapi kuasa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar, yang percaya katakan amin. Itulah gambarannya. Bahkan di firman Tuhan, ular mereka ditelan. Ya, kalau tadi gambarnya dikalahkan, ya. Ada kuasa yang jauh lebih besar yang menyertai kita ketika kita berjalan menurut kehendak Tuhan, ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Jika Tuhan yang sudah memilihmu, tidak ada satupun yang bisa mengganggu-gugatnya. Tidak ada satupun yang bisa menutup pintunya jika Tuhan juga ingin memberkatimu. Yang percaya katakan amin. Hak otoritas Tuhan memilih Musa. Bahkan orang Israel tidak begitu menerima Musa untuk memimpin mereka. Siapa kau? Apakah kau harus jadi hakim di antara kami? Kau dari mana? Apa yang bisa kau perbuat bagi kami? Bisakah kau membebaskan kami? Bukankah kau dulunya pangeran Firaun? Maksudnya anak angkat dari putri Firaun. Salah satu peluangnya adalah ahli waris Firaun. Tapi Musa lebih memilih melakukan yang namanya program Tuhan. Tujuan Tuhan membentuk hidupnya. Tujuan Tuhan membentuk hidup kita. Agar kita bisa memimpin diri sendiri dulu. Memimpin keluarga. Bisa jadi memimpin sebuah perusahaan. Bisa jadi memimpin sebuah organisasi rohani atau gereja, pengembalaan. Amin. Bisa juga memimpin sebuah kementerian. Jika Tuhan berkenan, saudara juga bisa memimpin bangsa ini. Jika Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa menghalanginya. Contohnya Musa. Begitu dia berjalan, ya, kita perhatikan bagaimana sesungguhnya Musa ini terus menyatakan kepada Firaun. Dan dia memulai dari apa yang ada di tangannya. Nah, saudara kasih saya teringat ada bapak rohani kami. Dia dulunya seorang insinyur, oke, lalu dipanggil untuk pengembalaan, diletakkan di Simalingkar. Nah, ini istri saya salah satu anak rohani yang keberapa tuh? Mama anak keberapa? Dari bapak Said. Nah, mereka punya buka gereja, wah luar biasa. Dari aspal turun ke jembatan ke arah sungai, katanya kalau hujan becek dia mesti buka sepatu orang ini katanya. Lengket cepat bunyian ya. Basah semua kaki, ya. Begitu masuk ke ruangan ibadahnya, haleluya, haleluya, hujan bocor ya mah. Orang ini pun mandi hujan di dalam. Tidak kering, di luar hujan, di kepalanya pun hujan, basah, kan? Basah. Tapi orang terus Bapak ini setia, taat terhadap panggilannya. Sekarang tahu Bapak, sudah berapa banyak gereja yang didirikannya. Yang langsung di bawah pengembalaannya sekitar 1, 2, 3 gereja, 1 sekolah Alkitab, 1 yayasan PGTK SD udah. Nah, lalu 1 STT baru saja dibuka tahun lalu. Banyak kan? Jika Tuhan memilihnya. Jika orang melihat pada saat itu, bagaimana gereja itu bisa berkembang? Hujan saja basah. Dan di dalam jemaatnya ikut juga basah. Inilah cara kerja Tuhan yang ajaib. Nah, kalau untuk dagang. Di Kikendi. Seorang wanita yang suaminya di PHK.
Dia berdoa pada Tuhan, bagaimana kehidupan anak-anakku, kebutuhannya. Akhirnya dia diberikan kemampuan untuk memimpin 2 kawannya. Mereka patungan sejuta. Ya, lalu dia pimpin beli open semua bahan pencetak kue, ya, kue seperti nastar gitu kan, kue kacang untuk Idul Fitri ataupun Natal lah. Omsetnya katanya mulai seminggu masih 200.000, kadang rugi. Terus maka jalan bertekun, akhirnya tahun depan mulai omsetnya 5 juta, 10 juta, 30 juta. Dan sampai dengan hampir 100 juta setiap bulannya. Tahun kedua, tahun ketiga. Dia pimpin teman-temannya. Karena dia mengandalkan Tuhan. Bapak rohani kami pun yang melakukan itu karena dia mengandalkan Tuhan, maka hasilnya lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Ajaib bukan? Saudara juga pasti ada sesuatu talenta dalam dirimu, kemampuan dalam dirimu. Cek dan dicek. Gak perlu pakai sidik jari. Ya, gak perlu. Tanya Tuhan. Cek. Oh Tuhan, aku mau buka restoran atau kafe. Wah, masa telur aja hangus. Dicek maksudnya loh. Masa air seliter begitu dimatikan mendidih tinggal 0,6 liter, nguap 0,4 liter. Berarti nggak cocok kan? Kalau memang dia masaknya bagus, silakan cari modal dan doakan pada Tuhan. Andalkan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau pegang akan berhasil. Berbuah 160-30 kali lipat. Nah, kembali lagi. Ketika Musa mengandalkan dari apa yang ada di tangannya. Ya. Lalu sepertinya Musa ini masih kurang percaya. Bagaimana aku bisa meyakinkan mereka Tuhan? Tuhan pun capek. Sepertinya mau lihatmu semua alasan Musa ini. Masukkan tanganmu ke jubahmu. Masukkannya keluar jadi kusta. Soal perawat, soal kesehatan. Ada sampai sekarang obat kusta? Tidak ada. Obat sakit hati? Ada. Cari cowok lain. Move on. Jangan obatnya. Kusta. Apa mau Tuhan tunjukkan? Segala sakit penyakit pun yang tidak ada obatnya. Tidak ada solusinya. Tidak ada bisa mengobati, menyembuhkan. Masukkan kembali. Keluar, sembuh. Tuhan juga yang menunjukkan pada Musa. Bahwasanya akulah Tuhan, kata Elohim Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya. Aku yang menyertaimu, aku yang memimpinmu. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Yang tidak bisa sembuh. Sekejap saja. Kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Inilah cara kerja Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan sudah memilih, yang penting apa tadi? Buka hati, taat dan setia. Ya. Kalau bapak, ibu sudah sukses, katanya apa? Kalau teman saya dengar agak sedikit apa ini? Kalau bapak-bapak makin banyak uangnya makin nakal, katanya kan? Kalau wanita makin nakal, makin banyak uangnya di luar sana. Katanya begitu. Betul lu? Enggak ya? Kalau makin banyak berkarya baru banyak hasilnya kan? Nah, coba baca yang ke-7. Kemudian firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan ia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Lanjut. Jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama,
mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Lanjut. Jika mereka tidak juga mau percaya dua tanda ini dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke atas tanah yang kering, dan air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Namun Musa berkata kepada Yahweh, "Oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Dahulu tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun juga tidak. Sebab aku ini lambat berkata-kata dan tidak lancar." Haleluya. Air diambil dari sungai Nil, lalu dituangkan ke atas tanah yang kering. Harusnya secara logika air itu akan langsung diserap. Karena tanah sudah kering, membutuhkan air dituangkan di atas akan diserap. Permukaan tanah akan kering atau lembab. Kenyataannya air berubah menjadi darah. Itulah yang akan menjadi tulah yang pertama nanti di Mesir. Dewa airnya berubah menjadi darah. Sungai Nil dipenuhi darah dan hewan yang ada di dalamnya mati dan berbau busuk, dan bahkan di kerajaan Fir'aun airnya menjadi darah. Boleh nanti saudara baca pasal-pasal berikutnya. Tuhan menyatakan jika Tuhan memilih Musa, Tuhan akan menyertainya seumur hidupnya. Jika Tuhan yang memilih kita, kita mau membuka hati dan taat dan setia, maka seumur hidup kita akan disertainya, diberkatinya, diurapinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang kuliah, semakin cerdas, berkarya, yang bekerja semakin naik terus tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Syarabataka syarabat. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia. Kau setia di dalam setiap kehidupan kami. Engkau terus yang menolong kami. Menolong kami untuk bangkit dari segala perbuatan dosa kami. Menolong kami ketika kami jatuh. Menolong kami ketika kami sedang membutuhkan segala sesuatunya. Ya batas syarabat. Kau sudah selesai. Perjamuan kudus boleh disiapkan. Kau yang melayakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus, menikmati hubungan denganmu, persekutuan denganmu ya Aba, ya Bapa. Oleh karena darahmu Yesus Kristus, kami Kau selamatkan, kami Kau berkati, keluarga kami Kau lindungi, semua studi kami, pekerjaan kami Kau berkati. Terima kasih, ajarkan kami untuk lebih mengabdi-Mu, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Ya bata syarabata kasih. Ku memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lemah
saudara sudah mendapatkan roti, boleh pegang di tangan kanannya. Berkali-kali Ya kau Basya. kuatkan Terima kasih Yesus. dalam rasa Kau yang menguatkan roh kami, Engkau tekad ada. kami untuk lebih menjaga kekudusan, Yesus setia. lebih menyenangkan hatimu. Ya Rabata Syarabata. Datang kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berkali-kali kau menolong. Rabata Syarabata. Berkali-kali kau kuatkan Rabata Syarabata. dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Angkatlah roti di tangan kananmu, biar kita menikmati persekutuan dengan Kristus Yesus. Tubuhnya yang dicambuk, dipaku, terpecah-pecah oleh karena dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib agar kita hidup dan memperoleh hidup yang penuh kelimpahan dan bahkan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari makanlah roti. Ya Rabbi. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Angkatlah cawan di tangan kananmu, darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Darah yang kudus yang menutup bungkus kehidupan kita, keluarga kita. Darah yang kudus sudah menyelesaikan semua kutuk dosa, keturunan, busuk dosa. Apapun sudah selesai. Darahnya sudah membayar lunas. Maka kita terhubung dengan Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Mari minumlah di dalam nama Yesus. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Engkau pernah dikecewakan seseorang, tapi engkau belum mampu untuk mengampuninya. Mari angkat tanganmu agar Tuhan bisa tolong engkau untuk mengampuninya. Jika sepertinya engkau merasa tidak ada lagi pertolongan untuk masa depanmu, sakit penyakitmu, mari angkat tanganmu dan mohonlah pertolongan Tuhan yang maha besar itu. Elohim Yahweh pencipta langit dan buminya tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuh, tetaplah percaya dan taat dan setia pada Bapa kita di surga. Haleluya. Boleh engkau mengangkat tanganmu.
Katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong kami, Aba, untuk menyelesaikan semua kebiasaan buruk kami. Yang menolong kami, ya Bapa, untuk mengampuni orang bersalah, mengecewakan kami. Engkau yang menolong kami untuk meraih masa depan yang penuh harapan, membanggakan kerajaan surga. Bangsa ini merupakan keluarga kami. Lepaskan pengampunan. Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan. Damai-Mu, sukacitamu, kesejahteraan-Mu tercurah atas kami semua. Sekali lagi kita katakan dengan sepenuh hati-Mu. Haleluya. Berkali-kali kami bertolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat darah dan tubuh-Mu Yesus yang telah mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan Yesus, selalu dan selamanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami yang kedua. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun tidak. Sebab kami semua mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap jemaat yang siap memberi sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Sebab ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam namanya, amin. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang dengan tanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis
di kakiku, di dalam kuasa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Sebab firman-Mu Tuhan kebenaran bagi hidup kami. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kekuasaanku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Lebih lagi katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Mari panggil nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Yesus, Yesus, ada kuasa. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Yesus, Yesus, ada kuasa. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Mari suarakan, ha, ho, ho, lebih lagi katakan, oh, dengan lembut katakan, Kuasanya tercurah bagi kita untuk mengalahkan strategi si jahat. Haleluya. Kuasanya sempurna menyertai kita untuk selama-lamanya. Bertepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu ke Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, terimalah anugerah yang begitu indah dari Bapa di surga, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan dianugerahkan Kristus Yesus bagimu. Ada masa depan yang luar biasa, penuh kebahagiaan, penuh kemenangan. Oleh karena Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang melampaui segala akal kita, bahkan damai sejatanya, sukacitanya melimpah-limpah ada di kehidupan kita seluruhnya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus
datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur